Halo guys, Halo. sayang Teh Dita Segala yang terpikir ditanyain. ditanyain. Kembali lagi di sini. Channel Bahru Sapaat Uh, dengan ya tidak asing lagi Tidak, orang yang sama-sama juga. gitu. Dan teman-teman jangan bertanya-tanya kalau saya dempet-dempetan ya. Gitu. Insya Allah Sah. sehat. Itu bukan masalah sahnya. Insya Allah sehat kita karena Kita satu rumah, dan satu kamar. satu kamar, juga satu kasur. Enggak sih kalau kasirnya. Satu. Satu gimana? Satu menjadi dua. Iya, tapi ukurannya satu, bukan. Ya udahlah. Nah, timbang ributin kasur, lu punya cerita nggak nih? Cerita. Ya cerita-cerita lucu dongeng gitu. Banyak sih. Ya udah, gimana kalau malam hari ini bercerita gitu? Ceritanya mau tentang apa dulu? Banyak nih yang lucu. Ya jangan bilang banyak yang lucu, nanti kalau nggak lucu kan malu. Ya, Ya. seenggaknya mengatasnamakan lucu lah sebelumnya. Ya apa aja bebas. Ada nih cerita nih. Jadi aduh, Tuh kan? saking banyaknya kan bingung jadinya. Ya Nggak, jangan. jadi ceritanya gini. Sorry ya, yang namanya gue sebut Amin lah, anggap Amin. Nama laki-laki Amin. Nah, Itu punya pacar namanya Mimin. Deketan sih, emang satu kampung gitu kan. nah, Nah, si Mimin ini anaknya Pak Haji. Nah, karena anaknya Pak Haji ya tahulah didikan orang tuanya seperti apa. ya, Nah, si Amin ini pengen mencium si Mimin, pacaran kan? Pengen Iya. mencium si Mimin. Wah, ditahan terus lah sama si Mimin ini, jangan sampai si Amin ini mencium si iya. Mimin. Ya, Mimin kan anak solehah gitu kan. Iya, si Amin aja nih yang nggak tahu diri. Nah, Pada suatu hari, setelah 3 bulan lamanya si Amin dan si Mimin ini berpacaran, si Amin ini jogging keliling komplek. Wah, ini anak kompleks ternyata nih. Nah, tiba di depan rumah si Mimin. Kan capek tuh habis itu. Ketemu sama babehnya si Mimin, si Amin ini. Tiba kata si Amin ini, "Beh, Amin minta minum, Beh." Terus kata si babehnya si Mimin ini, "Ya udah Min, masuk aja. No, di dapur ada si Mimin. Minta aja sama si Mimin." "Iya siap, Beh." Nah, pas di dalam, si Amin ini kepikiran. Nah, kebetulan babehnya lagi di luar. Dan ya gitulah. Lagi berduaan di dapur. Iya, biasalah jiwa-jiwa setannya gitu. Jiwa setannya mulai muncul. Terus si Amin ini bilang, Min, apa Min? Ya, aduh, karena mirip sih namanya. Nah, "Abang minta cium." "Jangan, nanti takut ketahuan babe." "Enggak, babe lagi di luar." "Enggak, jangan." Terus dan akhirnya si Amin ini teriak, "Enggak dikasih be." Nah, terus si babenya jawab, Min, Sulenya dikasih aja. Si Aminnya kasih aja. Nanti kalau nggak dikasih sama babe, kamu yang dimarahin gitu kan. Tuh, kata babe juga boleh. Dan akhirnya si Amin pun merasa menang dan menciumi Mimin sepuasnya. Nggak lucu sih, tapi Nggak lucu kok, tapi ceritanya panjang tapi aduh. ya, Begini. Nah, kalau sebetulnya bukan ceritanya nggak lucu, yang membawakan ceritanya yang memang kurang bisa gitu sih, yang belum terlalu bisa itu. Nah, Kalau kata aku masih lebih lucu tebak-tebakan dah. tapi jangan ngomongin tebak-tebakan karena gua suka pusing di awal-awal, masa udah pusing. Gua punya cerita juga nih. Apa? Ya nggak lucu sih sebenarnya, mungkin menyedihkan ya. Menjadikan tapi bahan tertawaan gitu. Gitu. Gua kan ceritanya bangun nih pagi-pagi nih, bangun tidur, sholat subuh dong biasa lah. Wih, anak soleh ceritanya. Bukan anak soleh, anak mami biasa dibangunin mami kan. Alarm terhebat itu ya mama itu. Bangun sholat kan masih ngantuk-ngantuknya nih. Nah kebetulan sholat sama kakak nih. Kakak lah, meskipun gua nggak ngantuk juga kan gua punya kekurangan kan dari penglihatan gua sendiri. Ceritanya udah sholat, dah wudhu biasa sholat bener gitu kan.
Eh, tiba-tiba pas mau rokaat kedua nih, mau rokaat kedua, tiba-tiba kakak kan duluan tuh sholatnya tuh. Kamu tuh kenapa nggak sholat katanya. Langsung aku ngomong, aku mau rokaat kedua. Aku masih berpikir kok nanya nggak sholat ya gitu kan. Tapi akhirnya kan dia ngomong terus, kamu tuh sholat gitu katanya. Ini udah di masjid ini sebenarnya. Dan akhirnya aku ngomong, lah ini kan lagi sholat, masa nggak sholat ngadap ke sini. Jadi nggak tahu gimana ceritanya. Harusnya pintunya masuk tuh kan langsung ngadapnya ke kiblat kan, langsung. Tapi jadi ngadapnya ke apa ya? Ke selatan, betul. Ngadapnya ke selatan gitu. Soalnya udah kebayang lah masjid dulu udah kecil dan emang agak susah sih ininya. Karpetnya dulu mah nggak seperti yang sekarang. Iya, emang karpetnya yang bukan garis-garis gitu, lebar. Jadi lebar. sholat aduh gimana juga. Kita sholat itu kayak di ruangan yang nggak ada garisnya gitu. Gitu tuh. Tapi tadi ngomongin tebak-tebakan, ada tebak-tebakan apa tuh? Wah, tebak-tebakan. Mau lu dulu gue dulu nih? Hah? Lu dulu gue. Iya, kan lu yang ngomongin tebak-tebakan, gua mah siap menjawab nih. Siap menjawab. Iya dong. Sebetulnya gampang sih. Ini tebak-tebakannya. Ya coba dulu. Nah, lu tahu kan kalau malam bulan purnama itu bulan full penuh? Iya. Nah, dan lu tahu juga pasti kan pernah dengar dong seenggaknya kalau malam bulan purnama itu identik dengan kebangkitan vampir katanya. Nah, lu tahu nggak kenapa ketika bulan purnama vampir baru bangkit? Kenapa vampir baru bangkit Pas bulan purnama. pas bulan purnama? Karena emang kekuatan tertingginya di bulan purnama. Salah. Itu kan memang pastilah. Ini kan carinya yang nggak pasti. Iya, namanya tebak-tebakan ya. Ya iyalah. Karena apa ya? Ya karena udah ditakdirkan lah. Iya, salah. Terus apa tuh? Soalnya kalau vampir pas bangkitnya di akhir bulan, dia lagi bokeh. Nanti galau. Ya kenapa nggak di awal bulan? Ya kan bulan purnama, awal-awal bulan. Salah nggak gue? Bukannya bulan purnama itu pertengahan? Iya, seenggaknya lebih mendekat awal dong. Ya masih awal-awal bulan lah. Ya udahlah. Lu ada nggak tebak-tebakan? Tebak-tebakan. Aduh, gue ada nggak ya? Oh iya, udah nih, ada nih. Ada pohon kecil di tengah jalan, gitu kan. Terus di pinggir jalan itu sebelah kiri tebing. Nggak bisa tuh kalau dilewati, namanya tebing kan. Sebelah kanan jurang. Nah ini mobil mau lewat, gimana caranya? Ya lewat aja kan, pohonnya juga kecil. Ya enggak dong. Ya sekecil-kecilnya juga namanya pohon, bukan rumput. Ya. Emang sebelah kanan ada apa? Kan jurang. Berarti jurang dan tebing. Ceritanya sih jalan ini melingkari tebing gitu. Ya pokoknya jalan lurus nih jalan nih. Sebelah kanan ada jurang, sebelah kiri ada tebing gitu. Di tengah jalan ada pohon kecil. Ada pohon kecil, tapi namanya juga pohon kan. Kalau rumput kan ya bisa lewat aja gitu kan. Ini pohon. Terus gimana caranya tuh? Wah, gue sih belum pernah bawa mobil ya, jadi bingung. Ya bayangin aja kalau bawa mobil gimana. Ya sulit sih. Masa kita bisa naik tapi nggak kebayang aja itu bawa mobil terus di jalan ada pohon kecil. Ya udah gimana tuh? Udahlah, nyerah gue. Ya cabut aja pohonnya, buang, udah lewat mobilnya. Simpel kan? Bentar. Ini gue yang bego atau lu yang terlalu membesarkan masalah nih, aduh. Kalau itu pohon masih bisa dicabut, artinya sama mobil juga masih bisa dilindas dong. Hah? Ya enggak dong. Ya. Kan di tengah. Ya iya, nggak apa-apa lah ditabrak aja, nanti juga rebah sendiri. Ya udah, pokoknya namanya juga tebak-tebakan. Ya berarti ya enggak lah, kan udah emang. Ya udahlah, emang gitu jawabannya.
cerita lagi. Cerita nih. Gua pas bulan kemarin kan pergi merantau ceritanya. Ini ceritanya baru pulang dari perantauan. Iya. Merantau ke kota lah biasa. Ya orang kampung pergi ke kota gimana sih gitu. Ya macul biasanya kotakan. Nah, gue pergi ke sana dan ada teman di sana. Pas ketemu teman kan, gue nanya-nanya tuh sama temen pas pagi-pagi ini mau sarapan kan. Kalau gini, bro, kalau mau sarapan kemana sih? Gitu. Oh gampang, dari sini ke depan aja gitu. Dari sini ke depan gitu, lurus gitu. Nanti ada polisi tidur kedua. Itu sebelah kiri warungnya di situ katanya. Gitu kan. Terus gue jalan nggak ketemu gitu kan. Sampai gue balik lagi sampai ke jalan raya tuh kok nggak ketemu polisi tidur kedua kemana gitu. Sampai gue balik lagi. Nah terus mana bro kok nggak ada gitu. Itu setelah polisi tidur kedua. Iya polisi tidur kedua udah nggak ada gitu. Akhirnya dia ya udahlah gue antar yuk ayo gitu. Gue jalan gue perhatiin gitu tiba-tiba ini bro di sini gitu. Lah ini kan polisi tidur satu pun belum ada yang dilewatin gitu. Kenapa ini udah nyampe ke warungnya ternyata malah dekat gitu. Iya ini sebenarnya harusnya melewatin polisi tidur kedua ini. Cuman karena sarapannya kita kesiangan jadi polisinya sudah bangun semua. Bisa aja lu tau. Gue udah kepikiran polisi tidur. Ini polisinya udah bangun atau gimana nih polisinya dan ternyata memang itu endingnya. Aduh. Tapi gue yang paling kasihan itu di sebuah sekolah tuh. Dia ada Neng Teti, Bu Juria, terus ada Bu Cati. Wah pokoknya banyak lah berkumpul guru-guru itu ada. Terus ada siapa lagi ya? Ya ada itulah. Bu Siati kalau nggak salah. Namanya Siati gitu kan. Terus ya, nah pada suatu hari itu guru-guru itu lagi itu Sunda sih sebetulnya Sunda ini mas Sunda. Nah si guru-guru itu lagi. Naon atuh orang asli Sunda iya. Dongeng. Ker eta cerita nanti ngumpul di ruang guru lah meureun biasa guru teh. Tah ngarumpi meureunnya. Ngarumpi da ibu-ibu hungkul kan. Tah. Pokona mah cenah. Ceuk eta teh. Ceuk Bu saha gitu lah pokona cenah. Bujur cenah ka bujur ya teh. Ari engke sonten cenah bade naon ngarujak di Bumina Bucat cenah. Tah. Terus nepi gitu teh. Atuh lamun di Bumina Bucat mah cenah caket oge ka Neng Tet. Emang Neng Tet di palih mana? Eta di palih Lebak Salit cenah. Oh gitu. Terus aya nu sanesna aya nu bade ngiring di duka tah da aya ge Bu Rutmia moal cenah burut mah moal ngiring cenah. Nah gitu apanan sieun Bucat burut mah. Tahu nih. Gue malah salah fokus aja sendiri. Gimana sih? Lo yang cerita, lo yang tertawa. Ya emang lucu gitu. Kan nah burut teu ngiring cenah. Apanan burut mah sieun Bucat. Nah make sieun Bucat, apaan lamun Bucat, lamun burut Bucat pas sok keluar jeung bukurna. Sebenarnya agak lupa sih ceritanya udah beberapa bulan yang lalu saya dengerin. Tapi memang kalau kebayang itu lucu emang. Aduh. Tapi ada cerita lagi nih. Apa? Cerita yang apa ya? Serem-serem gitu, ceritanya serem. Jadi jalan di apa ya? Aduh, apalagi ya kok lupa ya? Emang sulit sih. Lupa. Kadang kalau kayak gini. Iya emang. Kadang lupa. Apalagi nih? Lo pernah nggak dapat kejadian lucu dari setiap perjalanan yang lo kan? Wah, kalau itu banyak. Kalau ngomongin perjalanan terus lucu banyak. Karena gua kan
terlahir sebagai orang yang tunanetra ya. Tapi mata gua kan alhamdulillah kan gitu. Bagus. Untuk retina bola. Ya, jadi cuman penglihatannya aja bukan matanya dari yang saraf, cuma dari dalamnya aja yang rusak. gitu. Nah, gua kan kalau jalan-jalan karena tahu gua ini matanya bagus, justru gua harus bawa tongkat gitu kan. Kalau tunanetra kan bawa tongkat biar orang tuh ngerti kalau kenal itu identitas kita, tongkat itu kan. Iya. Identitas kami tunanetra. Gitu. Dah nih ceritanya jalan-jalan. Ada tukang parkir ceritanya. Lu ngapain? Kayak orang gila aja bawa tongkat gitu. Lah gua bingung kayak orang gila. Semenjak kapan orang gila pakai tongkat gitu kan. Jangan kan tongkat, baju aja kadang nggak pakai. Gitu. Makanya gua bingung terus gua tanya kan. Emang semenjak kapan Pak orang gila itu bawanya tongkat gitu. Terus ya enggak, maksudnya kan ini buat orang tunanetra. Ya itu bilang aja kayak orang tunanetra aja, kenapa harus bilang orang gila. Gue bilang terus lagian juga gue emang orang tunanetra gitu. Baru dia oh iya maaf gitu, biasalah. Kalau gue ada juga sih lagi jalan konyol. Lu tahu dulu ya Bandung itu popping blocknya itu identik dengan lubang-lubang tuh kan. Apalagi jalan Pajajaran dulu hancur banget. Nggak tahu ya sekarang. Ada buayanya nggak itu? Hah? Ada buayanya nggak? Itu lubang buaya. Itu di Jakarta. Di Jakarta. Enggak, itu di depan BRI. Nah, di sana Pasir Kaliki. Itu kan trotoarnya rusak gitu, hancur. Nah, aku sama temen malam-malam gitu kan. Ya habis isya lah, kayak habis isya gitu. Pulang makan gitu kan. Terus si temen kan di depan bilang, ada tangga turun, tunggu tangga turun. Terus pas kami turun itu kan berdua, tiba-tiba kayak apa ya, kayak lu jatuh tapi nggak sadar, tiba-tiba udah di bawah aja gitu. Langsung kami duduk di bawah sambil ngobrol, di mana kayak mimpi aja gitu, tiba-tiba kok pengap gitu, pas coba dinding, masuk lubang kalau sambil ketawa-ketawa gitu ya. Wah, kalau banyak orang malu sih kayaknya tuh. Ya emang kejadian untuk tunanetra hal seperti itu mungkin malah biasa, jadi lucu gitu. Biasa gitu kan, jatuh apa nabrak. Nah tapi gue punya cerita nih. Gue termasuknya orang yang lumayan tinggi kan badan kan. Nah gue sering kesel kalau tabrakan dengan tunanetra lagi yang lebih pendek gitu. Nah itu paling kesel gitu. Kebayanglah rambut ada di muka kita. Bukan masalah itu, jadi pas jalan nih apalagi posisi dia agak nunduk nih. Lah dia kena jidat, dia kenanya kan jidatnya nih kalau tabrakan lah, sedangkan gua hidung nih yang kena. Aduh kan kesel banget gitu kan. Tapi pernah suatu saat gua nih ceritanya jalan tek bawa tongkat, ada nih, wah jalan dah, tiba-tiba gue tabrakan lagi nih. Nah ini orangnya lebih tinggi nih menurut gue. Ini lebih tinggi nih kan, lebih tinggi daripada lu gitu. Lebih tinggi dari gue nih. Gue puas nih gitu. Pas dirasa-rasa kok dia nggak apa-apa, tapi kok gue masih kesakitan. Pas gue pegang jidat gitu kan, ternyata sakit juga ya tabrakan sama yang tinggi gitu kan. Gitu. Jadi lu gak bersyukur kalau lu pas malahan bengkak gitu jidatnya. Gitu kan. Ternyata masih mending kalau hidung lu emang udah pesek dari sananya, ketabrak hidung juga ya. Nah, enggak juga sih. Nah pas gue akhirnya penasaran, kok diem aja kan yang di depan. Pas gue pegang ternyata itu yang tinggi memang dia tinggi, tapi bukan orang bro, tiang. Tiang yang ada pilarnya, jadi kayak pilar pas jidat gitu. Kasihan amat. Aduh emang konyol juga sih. Tapi lu gimana sih dengan keadaan yang tunanetra kayak gini? Gue udah damai sih. Udah kayak nggak ada beban gitu. Udah nggak ada beban aja. Iya udah bersyukur aja gitu kan. Move on lah intinya. Karena jika ada pintu yang dibuka, mohon maaf. Jika ada pintu yang ditutup, pasti ada pintu yang terbuka. Nah, gitu. Jadi kalau kayak saya terlahir sebagai orang yang tunanetra. Tapi ya udah nggak masalah, ya udah emang kita yang memang harus terbuka gitu. Gitu.
Tapi gue pernah ada yang marahin masalah gue tunanetra. Jadi ceritanya kan bikin KTP nih. Jalan bikin KTP sama kakak. Bikin KTP jalan. Iya pas jalan Terus mau fotonya gitu loh. Mau foto kan jalan nih. Oh dulu mah itu yang bukan elektronik ya? Ya elektronik kan tetap Tapi- foto. Tapi waktu gue sih rekaman langsung udah otomatis foto di sana. Ya itu foto di sana. Ya di tempat. Ya di tempatnya. Oh. Iya tapi kan nih posisi habis dari ngantri ini kan ke tempat Masuk foto kan ruangan masuk itu, ruangan kan jalan kan. Heeh. Nah di situ jalan cerita. Nah jalan tuh dituntun gua nih Sama kakak. sama kakak kan gua bareng kakak. Kakak yang nomor 2 kan? Diantar sama kakak tuh. Terus ada yang nanya tuh bapak-bapak gitu. Kenapa ini dituntun-tuntun gitu? Sakit ya? Terus gua jawab kan, enggak pak, enggak sakit tapi saya tunanetra. Lo tahu apa enggak reaksi dia? Apa? Tiba-tiba makanya marah dia. Makanya jangan mabok terus. Oh, berarti ini nih pandangan awam nih. Ini sekalian aja deh buat teman-teman yang nonton ya. Mungkin ada teman-teman yang masih berpandangan awam akan apa sih tunanetra. Sebetulnya kami yang tunanetra itu gak ingin ya dipandang negatif di masyarakat. Karena kami juga berhak bermasyarakat seperti kalian. Iya kan? Ya. Nah, dan gak semua yang kami itu memang hasil perbuatan yang enggak kami tuh terlahir baik. Memang takdir ya, kita mah takdir. Iya betul, tapi kebetulan jadi ceritanya gini. Memang waktu itu lagi marak-marak itu sih saya ingat itu. Enggak, jadi kebetulan dia itu punya keponakan. Oh, yang sama. Oh, keponakannya itu tunanetra. Gara-gara mabuk. Gara-gara kerjaannya tuh cuma mabuk aja katanya gitu. Jadi frustasi kayaknya dia. Ya enggak. Ya, Ya enggak jadi- frustasi sih, justru dia tobat, justru Enggak, maksudnya si dianya itu yang frustasi. Kok ternyata selain keponakan gue masih banyak juga orang lainnya. ya enggak frustasi, cuman pikirannya Iya, negatif pikirannya. aja. Iya, heeh. Gitu. Padahal kalau nanya dulu ya. Kalau nanya Ya dulu. iya, tapi ya pikirannya kalau tunanetra ya itu karena kita kan kita apa ya bisa di dibilang tempat minoritas. minoritas. Nah, gitu. Jadi ya udahlah. Biarin aja. Toh bukan orang yang Emang ya hal-hal yang seperti itu kita harus sabar sih iya. memang. Dan Seharusnya kita punya jawaban yang terbaik untuk melakukan sosialisasi. iya emang kewajiban kita juga untuk melakukan Untuk- sosialisasi. iya. Gitu. Nunggu pemerintah mah kadang Ya pemerintah Kitanya pasti ada, cuman namanya itu kan orang kesibukan ke pelosok kemana kan ya. Iya, kita masih belum terjangkau ya soal disabilitas itu apa dan Iya, begitu. itu mah kita harus punya forum sendiri sih untuk itu. Ya itulah. Emang seru sih sebenarnya pengalaman-pengalaman seperti itu tuh. Terus lu ada ini lagi nggak cerita selain cerita lucu lah nggak apa-apa, yang penting kita cerita. Udah kayak kelihatan gak ada omongan banget loh mah. Enggak sih, gue kan yang harusnya berpikir itu lu, gue bingung nih lagi mikir apa yang harus gue tanyain lagi gitu. Masa sekarang mau ganti apa? Jadi apa, sayang teh kotak? Saya teh kotak. Segala yang Terpikir hanya ada di dalam otak. bagus juga itu. Tapi apa sih kemarin enggak, ini nih kebetulan nih gue kepikiran nih, keingetan. Gue tuh bingung loh, sebetulnya yang kurang kerjaan itu kita yang pengangguran atau mereka yang tukang bangunan? Menurut lu yang mana yang kurang kerjaan? Hah? Menurut lu yang kurang kerjaan itu mereka tukang bangunan atau kita yang pengangguran? Ya sebenarnya sama-sama sih, cuman kayaknya lebih kurang kerjaan yang kerja bangunan. Iya sih, emang iya kan. Jadi lu tahu nggak anehnya apa? ya kalau dulu kan pertanyaan siapa yang aneh gitu, tukang bajigur udah tahu keruh dikucek-kucek gitu kan. Itu mah enggak, tukang Ini bangunan. tukang bangunan. Kenapa? Ya aneh aja gitu kan, ini rumah nih udah bagus nih, udah dipasang tembok, udah apa, dipahat lagi si tembok yang udah ini udah rapi, ini dipahat lagi, kan kurang kerjaan. Ya gitu. Udah gitu Ditambah lagi. Tukang ban aja kalau nambah pasti bocornya nggak disengaja, ini mah sengaja dibuat, ya disengaja dibolongin terus ditambah lagi, tapi bentuknya jadi kayak gitu juga. Coba apa sensasinya coba? Ya gitu, tapi selain itu juga ada Apa? kayak kayu nih. Lo pernah perhatiin nggak bas kayu nih?
Coba kalau buat di atas tuh kan biasanya kayunya harus panjang-panjang. Itu jure bukan sih pamikul. Nah, Iya. ada galur lah. Ya gitulah. Nah itu kan pasti kalau kayu kan jarang kan sampai 6 meter apa-apa. Jarang sih. Zaman sekarang mah. Gitu. Jadi dia kalau pengen pak panjang disambung. Dan setelah disambung biasanya dipotong lagi. Iya kalau kelebihan. Nah itu lu tau nggak makna apa coba? apa? Ada kan kalau ada kelebihan pasti ada kembalian. Ya iya pasti ada kembali. Belum tentu. Hah? Belum tentu. Terus? Bisa juga digantikan dengan permen. Wah ini nih yang melanggar aturan perdagangan nih. Ya memang melanggar tapi kan bukan gua. Itu banyak. Iya maksudnya ini buat teman-teman yang dagang nih ya, pelajaran buat kita semua bahwa ketika kembalian itu harus berupa uang ya kembalikanlah dengan uang, jangan permen, jangan alasannya nggak ada receh, toh receh itu masih bisa dicari, banyak kan ya. Ya betul, karena itu salah kan. Salah, dan emang Nabi juga melarang itu untuk agama sendiri juga. Dulu ada sahabat yang berdagang kembalinya pakai kurma, Nabi melarang, Nabi marah gitu. Iya, itu pakai kurma, ini pakai permen es bonbon senegininya. Gitu. Cuman gua nggak kebayang kalau nggak ada recehnya sebanyak 20.000 apa mau dikasih permen Iya stopless gitu. Nggak, emang wah. Iya juga sih, maksudnya kayak kalau misalnya 20.000 sih udah nggak bisa dibilang receh sih kalau kata gue mah. Iya, nggak mau permennya stopless gitu. Nggak, biasanya yang gue heran itu gini nih, kalau kembaliannya itu masih agak banyak ya udah beliin ini sama ini bagus, jadi malah nawarin produk yang lain yang kita nggak maksud beli gitu. Ya kalau itu mah mungkin sistem jualan. Kalau selama menawarin itu kan nggak Iya, masalah. cuma maksudnya itu dengan alasan karena nggak ada kembalian, itu salah juga. Ya Iya promosi sih promosi, tapi kembaliannya harus dikembalikan. Ya udahlah, mungkin mereka nanti juga bakal belajar lagi. Tapi yang paling kreatif itu tahu nggak apa? Orang yang beli baju bayarnya 2, beli bajunya 1, bayarnya 2. Tapi Gratis 1. Itu. Ya iya, itu mah tuh namanya juga bukan kreatif itu mah. Tapi emang kalau harusnya seperti itu. Tapi kalau lu pikir orang bego mana yang mau bayar 2 terus mikirnya dapat gratis 1? Ya anggap aja gratis 1. Iya, enggak. Yang bego mah yang jual. Emang ada yang jual kayak gitu? Ada, makanya gue bilang juga. Kan namanya promosi ya, melakukan yang terbaik. Ya itu mau promosi yang produk salah ya. Ya bukan produknya lah yang salah mah. Iya, produk orangnya. Orang juga kan termasuk produk. Promosinya yang salah mah cara promosinya mungkin nggak salah, cuman caranya yang salah. Caranya juga sebenarnya nggak salah ya, kayak gitu tuh unik gitu kan. Iya aneh, kalau mau nyalahin ini kan ini cuman sebagai entahlah, bingung lah. Ya unik lah. Gitu. Gue punya cerita lagi. Cerita apa tuh? Tunanetra juga, dia itu tukang ini ya, pijat. Wah. Nah, ceritanya tuh si pasiennya ini ngajak makan di restoran gitu kan. Bawa uang cuma pas-pasan. Dipijatnya belum tapi udah diajak makan kan. Tiba-tiba pas lihat harga pembayaran, si makannya ini makan udah menghabiskan uang buat bayar pijat. Wah, jadinya apa coba? Apa? Si teman ini mijatnya nggak jadi tapi dia kenyang makan gratis. Emang lucu sih, cuman maksudnya tuh kok ada gitu orang yang bawa uang cuman pas-pasan tapi memberanikan diri untuk, ya itu orang yang pede berarti. maksudnya pedenya keterlaluan gitu. Kan niatnya bertemu dengan teman gue itu mau dipijat, tapi kenapa malah ngajak makan gitu. Ya udah, itulah. Itu mah pegel hati, pegel badan. Tapi kan kenyang. Ya iya sih. Ya teman gue mah adem-adem aja, toh uang hasil pijat juga buat makan dia. Iya. Tapi apa ya? Pengalaman itu memang banyak ya. Apalagi pengalaman dengan masalah tunanetra udah jelas lah. Udah lah, itu memang keseharian kita. Emang hidup kita seperti itu gitu kan. Gitu. Tapi ada justru yang apa ya? Mengira kalau gua tuh ngeliat tuh, gua mah sering ya gitu kayak gitu. Sama sih, kita memang sama ya, mantan bagus. Cuman
ada nih termasuknya lucu juga nih. Gue kan ceritanya jogging tuh, dan ya gue juga nggak total banget kan penglihatan. Gue jogging bisa lah, kalau untuk jogging kelihatan garis di track pohon gitu, gitu kelihatan ya. Iya, pohon kelihatan. Maksud pohon itu pohon buat ya itulah garis lah, itu kelihatan gitu kan. Nah terus gue ceritanya jogging dan masa kan kalau jogging bawa tongkat, jadi gue kan nggak bawa tongkat. Tiba-tiba ada ibu-ibu tuh, gitu. Oh iya bu gitu. Minta tolongin dulu bisa nggak? Gitu terus. Tolong apa bu? Ini minta fotoin gitu. Aduh bu, mohon maaf saya nggak bisa bu gitu. Ya kan dia juga nggak ngerti kalau gue tunet kan. So sibuk gitu, sibuk fokus sama jogging ceritanya. Enggak juga sih, cuman iya. kebetulan saat itu emang gue juga udah jalan gitu, tinggal udah mau selesai. Cuman maaf bu nggak bisa. Masa nggak bisa? Dia marah-marah kan. Masa nggak bisa? Dimarahin lagi nih kasusnya nih. Ya gue sering dimarahin sih, emang nasibnya seperti itu. Masa nggak bisa aja no? Cuman kayak gini doang, tinggal klik katanya gitu. Terus gue ngomong, aduh bu mohon maaf, bukan masalah gue nggak bukan masalah saya nggak bisa ngekliknya, cuman saya kan tunanetra, nanti kalau salah gitu yang kena fotonya malah harusnya ibu malah saya selfie kan repot. Saya bilang gitu. Ya itulah pengalaman tapi ya tetap asik lah. Kita mah enjoy gitu aja. Dan oh iya, buat teman-teman juga yang nonton video ini, kalau ada teman-teman yang tunanetra ataupun ya disabilitas lain lah gitu, jangan dikucilkan, tetap harus semangat. Itu justru mutiara berharga buat kita semua. Iya, harus semangat, karena banyak dari yang tunanetra itu tuh ada yang dari disabilitas tuh ada yang jadi atlet, ada yang guru, banyak iya bener. Bahkan sekarang itu di kancah pemerintahan juga ada yang disabilitas. Iya, nah gitu. Jadi mau berpolitik, mau apa, udah banyak lah. Apalagi yang kalian otak-otaknya cerdas nih, tiap hari main politik mulu. Iya. Politik itu kalau di perpijatan tuh jempolnya letik. Jempolnya letik. Oh, pantesan pada bawa kayu ya. Alat refleksi. Ya iya, kan itu alat refleksinya. Ganti jempol yang letik. Nah, politik teh pohokan letik. Pohokan letik. Antong curhat. Ya orang gede sih. Etan gitu. No letik nak. Hah? No letik nak. No letik? Nyawa no letik lah, tetap gede. Gede, awakna gede, kabehna gede. Nya, tapi nu paling penting aya nu lebih gede naon sih? Kawani. Di dalam nama pasti gede. Dalam hati, yaitu semangat. Menurut kawani lah. Ya udahlah, ketimbang ngobrol-ngobrol nggak jelas, kita akhiri saja. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Mudah-mudahan terhibur. Meskipun ini ya mungkin unfaedah banget ya. Gitu. Tapi ada sih yang bisa diambil, hikmah yang bisa diambil. Apa tuh? Kalau subscribe berarti kita yang dapat hikmah. Nah betul. Jadi biar ada hikmahnya, jangan kalian lupa klik like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke. Bye. Agar mendapatkan notifikasi terbaru. Ya. Namun di ngupload gitu ta. Nah gitu. Kita faedah nama sih. Nah gitu teman-teman. Sebenarnya inti nama nyampaikan eta tadi dengan berhubung kagok menyampaikan eta unggul. Nggak jadi kemana heula. Ya udah, itu unfaedah banget lah pokoknya mah, dan cukup sekian. Bye.